Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kali ini saya akan menyampaikan satu materi, yakni pelajaran yang sangat penting dan jangan sampai ini terulang, padahal sudah pernah terjadi dan sudah berkali-kali diingatkan, yakni berangkat dari keteledoran, dari kecerobohan, dari ketidakseriusan di antara kita terhadap adanya pandemi COVID ini, maka sungguh akan menjadikan malapetaka bagi banyak pihak. Judul materi ini adalah Qadarallahu wa masya'a fa'al. Saya sekeluarga positif COVID-19. Sahabat sekalian, kata-kata ini adalah kata-kata yang mesti diucap oleh siapa saja kaum muslimin yang mendapatkan suatu peristiwa yang menimpa, dan itu hal yang sebenarnya sangat tidak diingini terjadi, tetapi menimpa juga, maka berarti ini adalah takdir Allah dan apa yang dikehendaki Allah itu sudah diperbuat olehnya. Sahabat sekalian, benar-benar COVID-19 varian Delta ini nyata ada di sekitar kita. Ini fase berbahaya, maka disiplin prokes adalah kunci. Kita patut berterima kasih ada pihak-pihak yang masih terus berupaya untuk melakukan perlawanan terhadap COVID-19, tapi tidak sedikit juga pihak-pihak yang abai sehingga menyebabkan malapetaka bagi semua pihak. Sahabat sekalian, saya awali dari melihat poster yang sangat menggembirakan di hari saya dilakukan PCR dan dinyatakan positif COVID. Poster ini entah siapa yang membuat, saya kepingin ikut menyebarkannya. Maka sungguh wabah ini nyata, wahai warga Jogja dan seluruh Indonesia. Mari kita peduli, mari kita saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling melindungi. Jangan sampai di antara kita menyebabkan cilaka pihak yang lainnya. Sahabat sekalian, masih ingatkah video ini sudah setahun lebih yang lalu saya unggah ketika saya kedapatan pasien yang cengap-cengap nafasnya betul-betul sangat susah. Saya sudah telepon 23 rumah sakit dan ditolak. Baru malam harinya setelah peristiwa ini diketahui oleh banyak pihak yang berwajib, kemudian terbuka akses. Tetapi 2 hari kemudian 2 pasien itu meninggal. Ini sangat membekas pada diri saya di awal-awal COVID, dan kami terus berjuang untuk bagaimana seluruh masyarakat ini menyadari. Kami campaign lewat berbagai media, termasuk media sosial ini. Kami sudah mengunggah banyak video untuk publik supaya sama-sama ayo kita hadapi. Kita nggak bisa sendiri. Sampai kemudian saya sebagai ketua ikatan dokter mengajak seluruh dokter untuk tetap berjuang, karena waktu itu beberapa sudah mengalami kelelahan, sudah panik, stres, bahkan di antara mereka terpapar juga. Tapi alhamdulillah mereka kuat hati dan terus berjuang. Sampai kemudian terjadilah berita-berita menyedihkan. Tenaga kesehatan berguguran satu demi satu. Sampai bilangan 100-an, kemudian 200, 300, Masya Allah. Dan ini peristiwa yang paling menyedihkan di keluarga kami, yakni senior saya, Allahyarham Dr. Nurul Jakin, yang juga beliau adalah besan saya, yang dirawat bersama anak saya dalam ICU COVID selama 29 hari. Alhamdulillah anak saya sudah membaik. Sampai Muhammadiyah membuat apresiasi dan mereka menyebutnya sebagai syuhada.
Sahabat sekalian, dan sampai hari ini, coba dengar di masjid-masjid, pagi, siang, malam, selalu ada berita duka disiarkan. Masa kita tidak prihatin dengan semua itu, sahabat sekalian? Ayo, kepedulian kita harus ditambah dan ditingkatkan. Dan saya terus tidak henti-hentinya untuk membuat edukasi kepada publik dan semua pihak bahwa COVID-19 ini benar-benar ada dan kita harus bersikap dengan benar. Ini hal yang sudah sering disampaikan oleh banyak kalangan di beberapa event, beberapa kesempatan, bahkan medsos pun hari-hari bisa didapatkan, dibaca. Bahwa kita itu memiliki banyak kelengahan, sahabat sekalian. Jangan sampai lengah. Peristiwa bermula dari ketika saya di swab yang ke-11 kalinya. Pada waktu swab yang ke-10 ini, saya berpikir saat itu membersamai putri bungsu saya dan suaminya yang positif. Saya berpikir ini swab saya yang terakhir yang alhamdulillah hasilnya negatif. Tetapi qadar Allah, saya harus menjalani yang ke-11 kalinya. Sahabat sekalian, saya ingatkan kepada semua pihak, nakes itu adalah orang-orang yang paling besar terpapar resiko ketika melayani pasien-pasien. Makanya bagi para nakes itu harus menggunakan APD bertingkat-tingkat dari level 1, 2, sampai level 3 yang kalau di foto seperti ini kondisinya. Jadi benar-benar nakes itu hari-hari penuh rasa was-was karena terancam terpapar oleh COVID-19. Dan di antara mereka kalau ya sekedar mencari kesempatan untuk melepas lelah, saling bertanya, sampai kapan kita seperti ini? Ya jawabnya ya sampai tuntas. Ini kan kalau Denny Caknan ya mengatakan sampai tua begitu. Masya Allah. Tolong sadari ini semua sahabat sekalian dan saudara-saudara dimanapun berada. Resiko ini tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Nah, pada waktu beberapa hari lalu saya itu kedapatan pasien yang mana pasien itu datang dengan sakit perut, ya, tetapi ya karena di poliklinik saya menggunakan level 1 saja. Pasiennya datang, kemudian diproses untuk masuk ke bangsal dan pada hari berikutnya dilakukan operasi. Ternyata menjelang operasi dokter anestesi menyatakan ini kok seperti sesak yang khas. Rupa-rupanya kemudian diperiksa PCR-nya dan positif COVID-19. Dan setelah ditanya, Masya Allah, ternyata suaminya itu juga positif. Dan yang sejak kemarin itu antar jemput beliau, termasuk mengantar sejak di poliklinik. Yang seharusnya suaminya itu isoman. Masya Allah. Jadi sahabat sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, kok tega ya? Kok tega begitu? Seharusnya isoman ya isoman. Bayangkan, gara-gara ketidaktaatan ini, maka istrinya pun kemudian menjadi positif. Kemudian kami yang di rumah sakit juga menjadi positif. Dan beberapa para medis di kamar operasi di tracing seperti halnya saya juga positif.
Dan saya di rumah, istri saya pun ikut positif. Masya Allah. Jadi sahabat sekalian, di swab yang ke-11 inilah saya mendapatkan surat cinta. Ya. Surat cinta dari mana? Dari Allah. Tetapi ini saya yang menuliskan sendiri. Assalamualaikum Bapak Sagiran Sugeng Rawuh di Shelter Nur Hidayah. Peserta baru yang masuk hari ini dipersilahkan bergabung di grup ini. Sahabat sekalian, tetap alhamdulillah. Tetapi alhamdulillah ala kulli hal. Pas pada hari saya dinyatakan positif ini, hari ini pula alhamdulillah saya mendapatkan surat dari Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bantul, yang mana Klinik Nur Hidayah diberi rekomendasi, diberi izin untuk menyelenggarakan shelter pasien COVID-19. Sahabat sekalian, saya sudah ikhlas menerima takdir Allah, bahkan saya berbaik sangka. Dan ternyata sejak isoman hari pertama, saya sudah mendapatkan banyak ilham. Dan ini artinya memang isoman itu buat saya berarti bahwa Allah mengilhamkan banyak ide kepada saya, yakni ide untuk membuat ajakan-ajakan kebaikan, dakwah Islam, dan kesehatan. Tunggu tayangannya di akun YouTube ini. Sahabat sekalian, saya ingatkan lagi dan lagi tentang prokes. Ya, prokes adalah 5M, sudah. Dulu 3M nggak cukup, harus 5M. Pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan batasi mobilitas. Bahkan sekarang nggak cukup satu masker, 2. Ini karena varian Delta. Kalau mau dibahas mendetail, silahkan lihat di tayangan YouTube sebelum ini, yakni ketika saya mengikuti dialog interaktif bersama Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal dan Ustadz Dr. Rehanul Bahren. Dan saya juga buat rangkumannya. Silahkan dilihat. Tapi kalau maksain saya membahas tentang 5M plus ilahiyahnya, oke. Silahkan, ini ditepati. Jadi tetap lakukan 5M itu diawali dengan basmalah, oke. Kemudian tangani dengan fatonah, artinya orang harus cerdas ya, menyampaikannya dengan amanah, jujur ya, akhiri dengan hamdalah. Masih kurang 1 ya sudahlah, menang aja, ojo kakean pola ya Allah. Saya sampai melihat ini ada surat kabar yang cerdas sekali. Wes kalau nggak mau 5M, 1M aja, opo manuto katanya. Ini aduh saking kita ini benar-benar sudah kewalahan dengan apa yang terjadi ya. Sampai Prof Haidar Nasir juga memberi kritikan kepada pihak-pihak ya, bahkan tokoh agama yang anti COVID, anti vaksin menggunakan ayat Quran. Dia ingatkan itu. Ya, mana rasa tanggung jawab? Dan saya setelah berkomunikasi dengan beliau, Prof. Haidar mengatakan, nggak tanggung jawab kematian yang sekian banyak ini. Siapa yang bertanggung jawab? Oh itu terus itu matinya karena apa? Apalagi yang jelas-jelas tidak taat prokes, nggak mau ke rumah sakit, kemudian meninggal di rumah-rumah aduh gimana itu? Sebagai wawasan kepemimpinan yang benar, tidak mungkinlah kemudian nggak mau prokes, bahkan menyatakan COVID itu konspirasi, anti vaksin dan seterusnya. Itulah yang beliau bilang,
tidak bertanggung jawab. Nah, sahabat sekalian, stop provokasi bahwa COVID itu konspirasi, bahwa COVID itu akal-akalan dan seterusnya. Masyarakat harus sadar betul, ya, COVID itu nyata. Mari saling tetap mengingatkan di antara kita, saling menjaga. Kalau memang kita mau berdoa, ini doanya, ayo dikencengin, ya. Kapanpun, dalam situasi apapun, dimanapun, kencengin doa ini. Ya, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ayo, kita kencangin doa. Insya Allah, ya, sambil tetap prokesnya juga ditegakkan. Nah, sahabat sekalian, inilah kita sudah kehilangan 1.000 lebih tenaga kesehatan yang meninggal akibat COVID. Masa mau kita diamkan saja? Karena mereka ini bagaimanapun yang dibutuhkan oleh umat, yakni mengembalikan kesehatan. Tapi mereka tidak berdaya kalau tidak diikuti dengan kerjasama yang baik semua pihak, terutama masyarakat luas. Akhirnya, sekali lagi saya berharap semua pihak kembali bersatu padu menghadapi COVID-19. Insya Allah pandemi segera berlalu. Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal judam wa sayyi'il asqam. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi sya'un fil ardi wal sama' wa huwas samiul alim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.